Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apri Yuneza. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Eka Sakti Negeri Padang. Oke, pada video kali ini merupakan tugas saya di materi pelajaran aplikasi komputer dengan dosen pembimbing Bu Nela Sari Yolanda. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang permintaan. Apakah ada yang tahu apa itu permintaan? Nah, menurut Ansor dalam buku Teori Ekonomi Mikro pada tahun 2019, permintaan itu adalah jumlah barang dan jasa yang dibeli dalam berbagai situasi serta tingkat harga. Nah, di sini ada hukum permintaan. Hukum permintaan itu adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan menurun, dan jika harga menurun, maka barang atau jumlah barang itu akan meningkat. Hukum permintaan itu tidak bersifat mutlak, namun memiliki sifat mutlak dalam kondisi ceteris paribus atau dalam kondisi faktor-faktor lain yang dianggap tetap. Oke, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis permintaan. Yang pertama yaitu permintaan berdasarkan daya beli konsumen, dan yang kedua permintaan berdasarkan jumlahnya. Permintaan berdasarkan daya beli konsumen ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu permintaan efektif, yang kedua permintaan potensial, dan yang ketiga itu permintaan absolut. Permintaan efektif ini adalah permintaan yang disertai dengan daya beli dan terjadinya transaksi. Nah, permintaan potensial ini permintaan yang disertai daya beli namun belum terjadi transaksi. Nah, yang ketiga permintaan absolut, permintaan yang tidak disertai dengan daya beli. Nah, kita masuk ke yang kedua, permintaan berdasarkan jumlahnya. Di mana di sini ada dua pembagian. Yang pertama itu permintaan potensial dan yang kedua permintaan pasar. Permintaan potensial ini adalah permintaan yang disertai daya beli namun belum terjadi transaksi. Nah, yang kedua itu permintaan pasar. Hasil penjumlahan dari permintaan-permintaan individu terhadap suatu barang atau jasa tertentu pada saat bersamaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada 6 di sini. Yang pertama yaitu faktor ketersediaan dan perubahan harga barang sejenis. Yang kedua itu faktor jumlah pendapatan masyarakat. Jika pendapatan masyarakat naik, maka permintaan pun akan naik. Jika pendapatan masyarakat turun, permintaan terhadap sesuatu pun akan menurun. Nah, selanjutnya itu ada selera konsumen. Faktor permintaan itu juga tergantung terhadap selera konsumen. Jika konsumen memiliki ketertarikan terhadap suatu produk tersebut, maka permintaannya akan semakin banyak. Jika konsumen tidak tertarik, maka tidak akan ada permintaan terhadap barang tersebut. Nah, yang keempat itu intensitas kebutuhan konsumen. Tergantung kebutuhan ya. Jika konsumen itu membutuhkan barang tersebut, maka permintaannya akan banyak. Contohnya pada saat akan memasuki masa sekolah setelah libur panjang itu permintaan terhadap buku itu akan semakin banyak, akan semakin meningkat daripada hari-hari biasanya. Yang selanjutnya itu harga pada masa depan. Nah, yang terakhir itu jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk banyak, tentunya permintaan akan barang tersebut juga banyak. Jika anggota penduduknya atau jumlah penduduknya sedikit, maka permintaan terhadap sesuatu itu juga akan sedikit. Nah, jadi itulah tadi beberapa faktor yang mempengaruhi dari permintaan. Di sini saya ada pertanyaan. Pertanyaannya yaitu jumlah barang dan jasa yang dibeli dalam berbagai situasi serta tingkat harga merupakan pengertian dari. Nah, kita bisa melihatnya pada halaman yang pertama tadi ya. Yang pertama, pengertian dari permintaan tersebut itu merupakan pengertian permintaan menurut pendapat Ansor. Nah, yang selanjutnya juga ada pertanyaan yang kedua.
baru saja kita bahas ya. Faktor yang bukan mempengaruhi permintaan adalah yang pertama itu ketersediaan dan perubahan harga barang sejenis, yang kedua selera konsumen, yang ketiga jumlah pendapatan masyarakat, dan D pendidikan masyarakat. Sangat mudah sekali ya jawabannya. Tentu saja jawabannya ada pada yang D, karena ini merupakan faktor yang bukan mempengaruhi permintaan. Nah, sampai di sini saja pertemuan kita pada pembahasan kali ini. Semoga video yang saya sampaikan ini bisa menambah ilmu kita dan bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.